Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk bercanda kepada awak media saat acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ya, candaan itu disampaikan Jokowi saat keluar dari rumah dinas Zulkifli menuju mobilnya yang berplat RI1 di depan pagar. Saat itu Jokowi tampak membawa selembar kertas kecil. Para wartawan mengira Jokowi akan menyampaikan pernyataan pers dalam bentuk doorstop dengan didampingi Mensesnek Pratikno dan Seskap Pramono Anung. Ternyata jawaban tak terduga terlontar dari mulut kepala negara terkait kertas kecil. Jokowi hanya berhenti sejenak dan menyerahkan selembar kertas yang isinya merupakan menu buka puasa saat para tokoh negara tersebut berbuka bersama. Sontak saja hal itu membuat para wartawan dan menteri kompak tertawa. Ini saya kasihkan siapa ini? Siapa? Nih, hah? Pegang aja lah. Ini tadi menu buka puasa. Ya. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat tarawih bersama dengan sejumlah warga Jumat malam. Jokowi memilih Masjid Al-Muslimin di Jalan Indraprasta Bogor, Jawa Barat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah tarawih tersebut. Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Juni 2017 yang juga bertepatan dengan 6 Ramadan 1438 Hijriah menunaikan ibadah sholat tarawih bersama sejumlah warga di Jalan Indraprasta, Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Masjid Al-Muslimun. Kepala negara tiba sesaat sebelum azan Isya berkumandang. Presiden pun langsung menunaikan sholat Isya bersama dengan seluruh jamaah. Sebelum menunaikan sholat tarawih yang dipimpin oleh Ustadz Syaifullah selaku imam, Presiden dan para jemaah terlebih dahulu mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Tarwono. Sejumlah warga yang turut menunaikan sholat tarawih di Masjid Al-Muslimun tampak kaget dan antusias dengan kehadiran Presiden. Usai sholat tarawih, Presiden membagikan hadiah berupa syal batik dan buku tulis kepada para jemaah yang berada di dalam masjid. Tidak ketinggalan, warga sekitar masjid juga turut mendapatkan hadiah yang dibagikan Presiden dari dalam mobil sebelum meninggalkan masjid. Dalam ibadah sholat tarawih tersebut yang turut mendampingi Presiden adalah Komandan Pas Pampres Maijen TNI Suhartono dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, bertepatan dengan 6 Ramadan 1438 Hijriah kemarin, Presiden Joko Widodo menunaikan ibadah sholat tarawih bersama sejumlah warga. Jokowi memilih Masjid Al-Muslimun di Jalan Indraprasta, Bogor, Jawa Barat sebagai tempat untuk menjalankan ibadah itu. Di dalam riwayat lain mangkoma dan siapa yang menegakkan kaum muslimin di dalam menghadapi puasa ada beberapa kelompok. Mereka berpuasa. Orang-orang yang dosanya sedikit, maka dalam beberapa hari saja ini puasanya ini akan menggugurkan dosa-dosa. Sehingga kemudian yang kedua adalah ini saya tidak bicara kelompok pertama lebih baik, kedua tidak, tapi kurang lebih seperti ini. Adalah orang-orang yang berpuasa, dan dalam berpuasa ini dosanya begitu banyak. Maka ini gufirallahu ma taqaddama min dzambik, akan dihapuskan segala dosa-dosanya ketika akhir. Warku'na wasnahni taqsirana ya Allah ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sabarin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati billahi ta'ala.
Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Juni 2017 yang juga bertepatan dengan 6 Ramadan 1438 Hijriah menunaikan ibadah sholat tarawih bersama sejumlah warga di Jalan Indraprasta Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Al-Muslimun. Kepala negara tiba sesaat sebelum azan Isya berkumandang, Presiden pun langsung menunaikan sholat Isya bersama dengan seluruh jamaah. Sebelum menunaikan sholat tarawih yang dipimpin oleh Ustadz Saifullah selaku imam, Presiden dan para jemaah terlebih dahulu mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Tarwono. Sejumlah warga yang turut menunaikan sholat tarawih di Masjid Al-Muslimun tampak kaget dan antusias dengan kehadiran Presiden. Usai sholat tarawih, Presiden membagikan hadiah berupa syal batik dan buku tulis kepada para jemaah yang berada di dalam masjid. Tak ketinggalan, warga sekitar masjid juga turut mendapatkan hadiah yang dibagikan Presiden dari dalam mobil sebelum meninggalkan masjid. Dalam ibadah sholat tarawih itu yang turut didampingi Presiden adalah Komandan Paspampres Maijen TNI Suhartono dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto. Pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amin Rais memberikan keterangan pers terkait namanya yang disebut-sebut akhir-akhir ini menerima aliran dana korupsi alat kesehatan pada Kementerian Kesehatan pada tahun anggaran 2005. Nah, untuk mengetahui informasi itu kita terhubung dengan reporter Desar Aditya dan juru kamera Untung Widodo dari kediaman Amin Rais di Kebayoran Baru. Desar, apa saja yang disampaikan oleh Amin Rais dalam konferensi persnya? Ya, Carlos, memang tadi konferensi pers sendiri berlangsung dengan singkat, hanya sekitar 10 menitan, dan tadi digelar sekitar pukul 10. Dan tadi memang dalam konferensi pers ini Amin Rais juga langsung menyatakan klarifikasinya. Dan Amin Rais menyatakan ketika mendengar adanya pemberitaan tersebut, ia langsung melakukan follow up kepada sekretarisnya apakah benar ada aliran dana tersebut ke rekeningnya pada tahun 2007 lalu, karena itu sudah 10 tahun yang lalu, Carlos. Dan Amin Rais juga menyatakan bahwa Sutisno Bahir menyatakan memang pada saat itu akan memberikan sejumlah uang untuk operasional keuangan pribadi untuk aktivitas Amin Rais yang dinyatakan oleh Sutisno Bahir pada saat itu agar tidak membebani orang lain. Nah, memang Amin Rais sendiri mengaku bahwa mengenal Sutisno Bahir ini sebagai tokoh yang dermawan dan suka membantu orang lain, dan ia dan Sutisno Bahir ini sudah berteman sejak lama, bahkan ketika PAN belum terbentuk, yakni tahun 98. Dan sebelumnya juga Amin Rais menyatakan pernah menanyakan kepada Sutisno Bahir mengapa ia melakukan memberikan uang untuk operasional pribadi kepada Amin Rais, dan Sutisno Bahir juga menyatakan pada saat itu bahwa itu merupakan amanah dari ibunya, sehingga Amin Rais menyatakan adanya pemberian uang dengan sejumlah uang ke Amin Rais ini adalah hal yang wajar kalau itu merujuk pada amanat ibu dari Sutisno Bahir. Karena memang pada saat itu Amin Rais ini pada tahun 2007 ia mengatakan bahwa itu sudah 3 tahun berlalu sejak ia terakhir menjabat sebagai ketua MPR. Dan pada saat itu juga memang Sutisno Bahir juga menyatakan bahwa akan memberikan uang operasional sebagai operasional pribadi dari Amin Rais. Dan berikut adalah keterangan selengkapnya dari Amin Rais dalam konferensi pers yang tadi digelar di kediamannya. Yang dikirim ke rekening saya, ya, langsung saya follow up dengan menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Nah, karena hal itu terjadi sudah 10 tahun yang lalu, saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu, Sutisno Bahir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan, sehingga tidak membebani pihak lain. Jadi kalau saya pergi kemanapun, travel, kemudian taksi dan lain itu sudah saya sendiri yang bayar, tidak membebani orang lain. Nah, Mas Rais adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan yang sering membantu banyak pihak. Bahkan, persahabatan saya dengan Sutisno Bahir sudah terjalin lama sebelum PAN lahir pada 98. Seingat saya, sebagai entrepreneur sukses waktu itu, Mas Rais selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya,
baik kegiatan sosial maupun keagamaan. Mas Riz adalah tokoh yang sangat baik dan dermawan, sering membantu banyak pihak. Bahkan siapa saja yang mendapat bantuan dari Mas Riz, saya tidak tahu. Ya. Tentu Mas Riz lebih tahu. Ya. Saya pernah menanyakan pada Tresno Bachir, mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabnya, ya, saya quote ini, Mas Amin, saya disuruh ibunda saya untuk membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya anggap sebagai hal wajar. Nah, kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media massa dan sosial, tentu akan saya hadapi dengan jujur, tegas, dan apa adanya. Di tahun 2007, saya sudah 3 tahun tidak lagi menjadi pejabat, waktu itu Ketua MPR. Namun rupanya bantuan Susro Bachir untuk kegiatan operasional saya yang berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2007 itu ini menjadi salah satu topik berita yang sangat menarik dan harus saya ikuti secara tegas dan berani. Ya, Carlos dan juga pemirsa, memang dalam konferensi pers tadi sendiri tidak ada sanggahan dari Amin Rais terkait dengan aliran dana tersebut, tapi memang belum ada informasi juga yang disampaikan terkait apakah Amin Rais mengetahui sumber dana tersebut dari PT Mitra Medi 2 yang diketahui ini merupakan supplier dari PT Indofarma yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk menyediakan buffer stok pada tahun 2005. Carlos.